Jadi sebelum syuting Comic Ed, gue balik ke kampus dulu mau ngerjain skripsi. Diginiin gue sama dosen gue. Ngapain lu balik sini? Bilang kayak gitu. Mau ngerjain skripsi bang? Ngapain? Yang DO satu kampus aja bisa sesukses lu mal ya. Gua punya temen 3 kampus DO semua. Dan dulu nggak ada komedi konsultan loh di film-film. Pertama itu di film Di Bang Takema, Kemal. Ajis 2000, komedi konsultan pertama. Masa ada cerita horor juga? Ada cerita horornya ada waktu ini. kayak Waktu GJLS. Waktu syuting cerita horornya apa coba? Apa? Piko pinjem uang. Wah, Langsung lagi rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan sosok yang bukan cuma bikin ketawa di panggung, tapi juga di balik layar naskah. Yuk, sambut Kemal Palevi. Kayak belum kenal gitu. Ya itu ada tulisannya, kita harus Iya, harus menghormati pakai. dong. Kita mau pakai itu. Iya. Produser baru ya kan. Iya. Fronternya Kreatif gitu ya. baru. Keren tuh. Tapi juga Produser di baru balik- mal. Oh. Es breaking dulu, es breaking. Nostalgia stand up dulu. Ya pertanyaan. Pertanyaan ya, bukan dibacain. Udah dibacain. Tapi beneran nih, Bang Kemal ini adalah role model gua. Oh gitu. Karena Stand up dulu, karena gue ngerasa kan gue dulu stand upnya aneh kan dari awal kan. Ternyata stand up bisa aneh-aneh gitu ya kayak Bang Kemal gitu. freestyle. Bisa freestyle, ya kan freestyle banget waktu Sampai 3 zaman besar. Suci Suci dua. Suci dua. Iya. Gua Suci 2 selalu nonton di Usmar mal gua. Oh, lu Ada di bangku penonton penonton. ini ya? Kalau nonton video-video Suci 2 pasti selalu ada gua di kursi penonton penonton. ya? Penonton. Itu masih penonton bayaran tuh setengah. Jadi Lu kan bayaran berarti ya? Enggak. Tapi awal-awal doang mal pas udah Iya. 5 besar udah Udah orang bayar. sendiri apa? Udah dibayar. Udah enggak bayaran. Lah berarti awalnya bayaran bener. ya bener. awal. Enggak lalunya. Gua mah enggak, gua mah murah. Iya berarti tetap dibayar. Tetap dibayar, kalau murah juga. dibayar. Tetap dibayar. Tapi mending Suci 2, Po. Suci 1 dari awal sampai grand final Iya. bayaran semua. Iya. Suci 2 tuh mulai nanem pas Suci 3 udah nikmati Udah hasil tuh. Iya. Iya benar. Suci 3, Suci 4, Sampai ada Suci 5 duduk-duduk tuh. di ini, duduk-duduk di apa? Kursi. Tangganya. Ya di kursi mah biasa. Di tangga. Bener, di tangga bener. Iya. Suci 4 itu Suci yang 4 apa di juga di tangga. tangga, oh. Suci 5 juga. Suci 5 tuh grand final sampai di Di depan, di tangga-tangga, luar iya. layar ada layar. Oh, lu sendiri. sama Rahmat tuh ya? Iya, Sama gua Rahmat Primawan. sama Primawan. Ada orang duduk di sininya bahkan numpuk 5. Pas lu lagi stand up. Pas Suci 5. Oh iya, rasanya numpuk numpuk 5. lima. Iya. Makasih Bang. Tapi Rigen ini ya, Rigen selalu jokesnya gitu ya kalau Suci 5 kayak ini harusnya yang juara Rahmat gitu ya. Iya, dulu tuh Iya, kayak iya. gitu tuh. Tapi emang Rahmat tuh sama Indra Primawan, buset, emang pecah mulu dia dari awal tuh grand final kayaknya terlalu beban mereka berdua. Jadi nggak main santai. Makanya lu yang pecah. Makanya gue juga sebenarnya nggak pecah-pecah banget. Mereka berdua tuh ngeblank. Jadi ada yang kurang waktu, ada yang nggak. Wah, ada yang kurang waktu, dimasukin lagi pakai tangan. Bagus. Santai aja. Ada masukin lagi. Oh, ada yang kurang waktu gitu-gitu. Ah, iya, nah si Indra aja kan 1 menit setengah, berapa menit gitu dia. Harusnya 7 menit tuh cuman berapa menit. Oh. Dia ngeblank gitu-gitu. Yang Indra terus ke mejanya jatuh. Pokoknya pada Mana ngeblank. iya, pada jelek lah Padahal lu mereka. pas semifinal lu yang jelek lu Gen ya. Pas semifinal, iya gue mah dari Iya. awal kagak pernah yang bener-bener Pecah-pecah mulu gitu. Iya, iya, Main iya. sosok lah gitu. Ya, Ya, yang tapi- penting bertahan. Final juga udahlah, gue nih kayaknya emang Rahmat kayaknya yang juara, udah gitu di pikiran gue. Kalau Indra kan Pade Indro masih belum serak kan sama ini Jokesnya. jokesnya Sama kan. Bukan jokesnya. belum ngerti lah gitu. Kalau Rahmat tuh udah semua 5 juri tuh saat itu sepakat Rahmat tuh bagus gitu. Tapi karirnya bagusan lu ya. Ah, bisa aja. Gitu. Rame. Tapi Malah Ramet lagi rame HP jadul. Oh, iya. Handphone jadul. Bagus, konten kreator. Bagus, konten kreator. Tapi Bang Kemal kan kalau kita dulu ya, maksudnya ngelihat role modelnya itu udah kalian lah ya, Iya. anak-anak Suci gitu kan, Iya. udah ngelihat ya lu, Bang Panji, Bang yang macam-macam, Bang Gilbas gitu. Nah kalau Iya, lu iya. dulu kan belum punya role Role model model. tuh stand up. Berarti lu ngeliatnya luar negeri tuh. Nggak juga, maksudnya role model tetap Raditya Dika, udah nggak pasti lah. Cuma memang waktu zaman Komedi Cafe tuh
banyak contoh-contoh lah gitu. Kan waktu itu Comedy Cafe kan setiap open mic. Iya. Baru gua ngobrol. Gua lagi ngobrol. Banyak banget. Gua juga poster gua kayak lu makan cuma begitu dong. Gua aja di sini. Gua jadi kayak Janggal. orang lagi ngobrol. Lagi janggal gitu Lagi kayak. ngobrol ya. Iya. Nah, tapi lu semua kagak ngelewatin Comedy Cafe, nggak ngelewatin ya? Enggak. Gue Karena sempet itu ya. datang sekali, gue pernah inget gue. Pernah? Pernah, Jadi tapi lu- gue cuman kayak, oh ada Comedy Cafe, datang sama anak-anak kampung gitu gue. Bang mau open mic bang gitu. Oh, dulu ngantri Comedy Cafe itu ngantri. Dulu mah kayaknya kagak ada acara dah, itu dah gue dateng dah. Oh, orang emang nongkrong datang aja datang, ya? iya orang nongkrong datang. Oh, open Iya. emang benar-benar open mic ya. Jadi Iya. orang yang mau stand up. Stand up Iya. gue terus. Kalau terus gue nggak pas lucu. open mic gue itu kan waktu pertama kali gue open mic di Comedy Cafe itu asal muasal cikal bakal gue dan Mongol kan awalnya. Jadi gue sama Mongol pecah banget hari itu di Oh barengan. barengan. Di situ ada Kompas TV sama ada si Metro TV. Oh. Nah jadi kalau ditanya soal role modelnya orang-orang yang open mic yang aneh-aneh di Comedy Cafe tapi lucu. Siapa saat itu? Asep Suaji salah satunya. Asep Suaji. Itu cukup aneh sih. Role model lu Asep Suaji berarti ya? Iya, semuanya gue tonton termasuk Mongol, termasuk siapa aja gue. Tapi Asep Suaji dulu Legend, emang- Legend Gila, dulu, lu. gila. Sampai sekarang, sampai Ikonik sekarang. tahu dia tuh di Suci Satu tuh cukup ikonik, maksudnya orang Iya. tuh Iya. saat itu Ingat tuh, banget, iya, Om. keinget banget Asep Suwaji. Iya, tapi ya gitu. Maksudnya role modelnya waktu itu nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang gimana. Komik luar nggak? Maksudnya keluar kan nggak lu ada. kan aneh banget kan dulu kan, maksudnya sebebas itu kan lu kan. stand Iya up. sih, tapi nggak ada gini. Tapi Nggak asal ngeliat. muasalnya gue bebas itu karena awalnya kan gue pas stand up tuh kan mentoring sama Ernest, sama Adri gitu-gitu. Pas hari Minggu pertama itu gue masuk zona eliminasi tuh. Minggu pertama tuh. Karena Ernest tuh ngomong gini, "Mal, lu nulis materi yang bener dong." Karena ini lu lihat dong, Boris yang geng Bandung ini kan wah, pokoknya generasi emas tuh. penulisannya. Iya, Gilang gitu-gitu. Ya, mereka Isman mah termasuk. Iya udah show-show gitu kan Bang Boris gitu. Iya, udah show stand up night Bandung kan viral gitu-gitu. Ikutin mereka tuh bagus-bagus, nulis gue yang bener kan, gue tulis yang bener, ikutin arahan Ernest sama Adri, tulis Bentar, yang Mas, bener. ngapa? Iya, bentar dulu. Maaf ya Bang ya malah. Maaf ya. Maaf ya. Kayak Mr. Bean. Iya. Iya, Apa bentar. kayak ada selalu Tahu. masalah gitu Tahu, di iya. ininya, di Coba. hidupnya. Udah diambil dari kerupuk ya, lucu. Ini kita makan dapur babagen nih. Iya. Ini Support. usahanya Rigen. Iya, Rigen. enak itunya emang enak kemarin. Gue juga Padangnya. Tapi soto Padangnya sih, wah mantep sih. Mas. Juara Tapi ya. Lu lagi Ya nanti gue makan habis syuting. bungkus aja gua. bungkus. Iya nanti gue makan beneran aja gitu. Tapi lu makan babi, Mang? Enggak babi. Nggak ada babi, Gak ada oh ya babi, lu. gak ada babi. di Babagan sini. itu bukan babi, Iya, babi Rigen bukan. Bukan babi Rigen. Babi Rigen. Bukan. Nggak ke Bukan situ. babi Rigen ya berarti ya? Kayak enak Bukan. beneran nih. Tapi benar, ini wah mantep sih, Mang. Nanti gue coba abis steak gue makan. Langsung gue makan ini. Karena intermittent nih Bang Kemal. Iya benar intermittent. Pantes badannya bagus, ganteng ya. Soalnya dia jaga makanan. Nuh, lihat nih yang sebut jelek-jelek nih. Pada makan. Ya Allah, lu nah lihat dong. Lu lihat. Ya Allah, nggak tahu diri, ngatain orang jelek. Diri sendiri. Nggak tahu diri. Iya. Gue memang jelek, gue mah nggak ngatain diri gue ganteng kali, nggak kayak lu ngerasa diri ganteng mulu. Siapa yang ngerasa ganteng? Lu model-model. Treat me like white teeth. Don't get me dirty. Itu mah satir kali. Iya. Model. Itu Buat kalau- jualan bikin itu mah. Waktu masa muda dia tuh saking pedenya ya, dia Iya. ngerasa bisa menggait Putri Titian loh. Iya, emang dia ngerasa kayak gitu. Iya ngerasa di posisi itu. gitu. Iya, masa-masa prime-nya dia. Wah sih, masa-masa prime ada dia. Oh ada dagingnya juga di ini ya? Ada, itu mah lengkap itu, enak itu. Mal, tapi gue penasaran, lu kan dari stand up sama Rinda kan aslinya kan? Iya stand up sama Rinda ya. Enggak, tapi gue nggak ikut stand up sama Rinda. Gue kan udah di Jakarta itu. Oh, terus sama Rinda itu, stand up sama Rinda itu? Ya, ini Tinggalnya doang. dia orang Samarinda. Iya, gua Asli cuma- sama Rinda, tapi iya. nggak pernah tergabung di Nggak pernah, komunitas? nggak pernah. Oh, Karena gua gue pikir- langsung tergabung di sini Jakarta langsung. Oh, dari Jakarta nggak gabung komunitas mana-mana? Komedi Enggak. cafe aja? Komedi cafe aja. Jadi komedi cafe waktu itu ya nggak ada geng siapa-siapa. Udah gua, Ajis, Kuku, Krisna Hareva, dulu ada tuh siapa lagi gua lupa namanya. Dodik hamster ya? Iyam, ya. Dodik hamster. Iya benar salah satunya lah. Jadi ya nggak ada. Ya emang dari ini aja. Nggak ada. Berarti bener-bener di bawah Ramon Papana langsung dong lu ya? Parah. Iya kan? Iya, parah. Langsung di bawah Ramon Papana. Langsung Anak didikan Ramon Papana. Didikan Ramon Papana. Keren. Iya, zaman dulu. Sobat. Kayaknya semuanya juga sih didikan dia. Orang sih. gua fotokopi diktat terus.
Iya, kitab suci, Iya. kitab suci. Iya. Emang boleh difotokopi itu? Boleh. boleh bayar. Oh sama tapi bayar. Bayar ke Salah tukang gua. fotokopinya. Iya. Enggak kan jatuhnya pembajakan kalau misalkan fotokopi. Tapi maksudnya yang bikinnya tahu nggak? Boleh nggak? Dulu ada yang kertas doang mal yang set up. Iya, Yang kertas boleh. doang itu. Dia ngasih kertas doang. boleh. bukan buku. Foto. Dari kita pun- dari Ramon Papana. Iya, ada Iya. diktat dia emang ngasih buat komunitas. Baik berarti ya? Baik tapi berarti apa ya? Iya, menurut Rismo Menurut baik. lu, menurut lu Baik-baik ya, aja sih. baik-baik aja ya. Ya nggak ada masalah sih. Dulu kan Baik-baik aja. gua iya. kalau ke komodi cafe gua dulu Ah. nggak ada duit malah jajanan di warung depan tau nggak? Oh iya, Aqua gelas. itu. warung seberang apa ya, ada sebelahnya Iya, depan itu. Gitu Jawa Comedy Cafe. Legend. Terus lu tuh juga ke Jakarta berarti kuliah di IKJ kan, Mal? Kuliah di IKJ ya. Jurusan? Seni pertunjukan gua, teater. Katanya lu junior Tommy Babab ya? Iya, babab, iya. Bang Ajis, Aji, tapi enggak beda fakultas. Beda ini, tapi kalau Beda. Babab katanya teater ya? suka disombong-sombongin sama Babab. Kemal sama junior gua tuh gitu. Oh iya. Oh parah, dia mah senior banget. Dia mah babab. Beda berapa tahun sih sama? Dua tahun sama gua. Dia Udah, 2006. kayak nggak banget itu. Tapi justru Ya nggak, justru maksudnya- yang ini kan yang ospek lu Babab berarti. Iya, Karena yang kan ospek genap-genap, ganjil-ganjil gitu kan. Iya benar. Oh, lu tahu kan? Iya kan gue juga kuliah di kampus gue juga gitu, anak teknik Oh, biasanya iya. genap tuh respect-nya sama yang genap, ganjil sama yang ganjil Iya benar, gitu. tahun ganjil genap. Ganjil, Ya gitu. jadi 2006 tuh ini gua senior gua banget gitu karena Oh. genap, dia yang ngatur ospek gua semua, dia marah-marahin gua gitu. Oh iya. Kalau 2006. Cek Bagus juga senior lo. Jauh. Senior tapi dia Jauh. jauh angkatannya. Jatuhnya udah datang kayak abang-abangan banget ya kalau datang ke Wah, kampus. itu ya. mah udah guru. Legend ya. Legend. Kan dia yang bikin kita semua jatuh hati ke dunia stand up mah dia, Ence Bagus. Kan dia yang ngajak kan ke Comedy Cafe yuk. Oh, Dia. anak-anak IKJ-nya. Iya, anak-anak Oh. IKJ pada waktu itu kan kita lagi ujian monolog gitu. Jadi ya diajak-ajakin yuk ke Comedy Cafe buat latihan kebadanin gitu. Udah stand up pada stand up. Kebetulan waktu itu gua yang pecah gua Mongol. Gitu. Udah diambil Kompas TV deh audisi. Gue penasaran sama IKJ deh, Mal. Kalau Iya. IKJ tuh emang kan kalau kita lihat tuh kayaknya kampusnya keren banget nih kalau kita Iya. lihat lulus jebolan-jebolannya tuh kan Iya. apalagi di dunia musik gitu, di dunia film gitu. Ya Vincent Desta. Iya Vincent, Pak Vincent, Pak Desta, terus Iya. ada siapa? Ya David Naif, David Bayu. Iya, Iya. gitu. Emang tapi di situ tuh apa sih yang bikin orang-orang itu jadi sekeren itu tuh? Maksudnya apa karena akademisnya emang serius atau justru karena pergaulannya Kumpulnya. yang Pergaulannya, iya, ya. culture-nya di dalam sih? Culture di dalamnya sih. Kan kalau IKJ tuh dulu namanya tuh kampus 24 jam. Jadi IKJ tuh kampus 24 jam karena kita bener-bener berkarya lah. Maksudnya kita sampai nginep di kampus. Zaman gua kuliah, gua beneran nginep di kampus, Gen. Nggak pulang-pulang 7 seminggu, nggak pulang ke Tidur rumah. maksudnya nongkrong atau tidur? Iya, maksudnya kan misalkan kita habis kuliah, terus habis itu kan ngegarap pelatihan teater. Gua kan dulu artistik. Gua kan bikin set panggung gini, misalkan bikin set gini-gini. Itu begadang di kampus terus pada nongkrong-nongkrong di sana. Cuma kan zaman dulu ini kayaknya beritanya udah viral juga ya. Dulu kan memang di sana itu kuat. Zaman dulu ya, maksudnya di Zaman kampus dulu. pernah digerebek juga kan, maksudnya polisi sampai masuk dulu kan. Jadi memang aktivitasnya di sana, misalkan lu mau minum alkohol apa yang kayak gitu-gitu di kampus, di dalam kampus. Makanya kekeluargaannya itu memang bener-bener kayak habis lu kuliah, lu ngerjain set, lu belajar tentang kamera, editing, habis itu lu ketemu sama senior-senior berbaur. Karena nanti kerjaan lu dari senior kan. Kalau di IKJ itu misalkan lu di syuting film manapun ya, kita tuh sering banget kayak ketemu sutradara atau DOP atau Iya. soundman kayak gitu. Oh lu mal gitu. Karena emang dulu tuh semua anak IKJ yang megang semua produksian lah rata-rata. Bukan Iya, anak iya, BINUS, bukan anak UMN, nggak ada. Benar-benar IKJ di mana-mana, sutradara legend tuh kayak Mira Lesmana, Iya. Riri Riza, IKJ gitu. Jadi kalau kita datang ke sebuah set itu kayak lu mah talent. Kayak reuni aja ya. Jadi Iya, kayak reuni kayak aja. ngumpul aja ya gitu. Iya, makanya kita harus baik sama senior. Nginep lah di kampus kita supaya kita deket supaya sama. baur. Ya supaya diajakin kerja lah. Oh, Jadi Astrada, gitu. jadi apa diajakin. Termasuk Ajis kan juga termasuk yang nginep di kampus. Iya, iya. Dan gue kalau tidur dibangunin sama dosen. Jadi misalkan lu tidur di teater luas, dosennya yang bangunin. Bangun, mandi. Siapa? Bentar Pak ya. Bang, kita kalau di kampus tuh manggilnya Bang. Bang, iya Bang, bentar Bang, mandi dulu Bang, baru masuk kelas. Yang manggil Bang tuh dosen. Iya, jadi kita tuh biasa Ke dosen, manggil nah, dosen kita itu ke nggak dosen. manggil Pak. Oh gitu. Iya, Bang Ucok, Bang ini, Bang gitu, manggilnya Bang.
Menarik juga ya. Iya, jadi ngomongnya tuh bukan siapa, nggak gitu. Kecuali yang tua banget gitu, baru Bu. Tapi rata-rata dosennya anak-anak muda. Jadi, ayo Bang, siap Bang. Bangun, mandi. Kelas jam 7 kelas. Dibangunin jam 6, setengah 7. Gitu. Ada orang dosen IKJ yang masih syuting juga. Iya, orang art. Masih. Artnya Gejeles dosen IKJ, Ezra Tampung. Oh iya, Brown, masih dia, ya. dia Iya, dosen masih. juga. Iya, banyak. Jadi emang kampus 24 jam. Nah, kalau yang musik tuh biasa seni rupa tuh, White Shoes, Good Night Electric. Itu Oh, pada justru dari seni rupa. rata-rata seni rupa dia. Bukan dan- dari musiknya ya? Desta seni rupa. Iya, seni rupa. Rata-rata anak FSR, Fakultas Seni Rupa. Mereka habis ngelukis gitu-gitu, bikin musik bareng-bareng terus di kampus. Loh, kalau anak seni musiknya? Seni musiknya biasanya tuh jadi dosen. Patung. Iya. Kebalik, seni rupa. Habis musik kan bikin. Bikin gitar, mahal. Mahat. Anak seni musiknya rata-rata mah kayaknya kerjanya emang belajar, ya nggak tahu juga ya gue. Justru Jadi musik teorinya director gitu-gitu kali ya, bikin Iya mungkin. nada gitu. Iya kan dia bikin Nada. bukan nada. Iya, Ada tuh bikin menyatukan nada. nada-nada, menyatukan nada-nada. Makan aja, Mas. Makan aja Bang gitu. Dulu gue punya temen tuh, IKJ. maksudnya iya anak IKJ. Dia terus bukan temen sih, abangnya teman gue. Terus dia DO gitu. Tapi main gitarnya jago. Dia bilang anak IKJ mah yang nggak lulus mah jago-jago gitu. Iya, Yang kalau DO dulu aja, gitu. yang DO aja jago gitu. Kalau yang lulus itu ya justru nanti jadi akademis, maksudnya Iya. lebih ke teori gitu. Iya. Karena yang DO itu pasti yang bandel-bandel, yang kerjaannya emang Iya. Berkarya, nongkrong, bikin band, katanya gitu-gitu kayak ya. Iya mitos. Gua kan termasuk yang DO soalnya. Itu mitos di IKJ dulu. Kalau yang DO pasti sukses. Yang sarjana pasti jadi dosen di situ. Jadi dosen, Asdos, jadi iya. dosen, jadi Oh. praktisi. Ya kayak gitu emang udah mitos sih dari dulu sih. Gua kan makanya pas ditanya, "Lu DO malah ya?" Iya, kok lo tahu? Ya itu udah mitosnya IKJ tuh. Oh. Siapa yang DO sukses. Kan gua bayangin deh, jadi waktu gua lagi skripsi, itu kan lagi karantina Suci 2 kan. Karena gua keterima ternyata di audisi Suci 2. Nah, habis itu gua izin lama, baliklah gua ke kampus sebelum syuting komik 8. Jadi sebelum syuting komik 8 gua balik ke kampus dulu mau ngerjain skripsi. Diginiin gua sama dosen gua. "Ngapain lu balik sini?" Bilang kayak gitu. "Mau ngerjain skripsi, Bang." "Ngapain? Kan lu udah sukses di luar sono. Tujuan lu kuliah kan supaya lu bisa begitu. Syuting film, stand up komedi. Ngapain lu balik ke sini? Udah lu di luar aja." Akhirnya ya udah gua bilang, "Siap Bang, salaman gua cabut DO." Anjir. Udah gitu. Maksudnya DO-nya bagus sih, maksudnya menyemangati sih lu. Bukan karena nggak masuk-masuk. Bukan karena gak masuk, gua digituin. Sumpah sama dosen gua, kayak ngapain lu kesini? Bilang kayak gitu. Yang DO satu kampus aja bisa sesukses lu mal ya. Gua punya temen 3 kampus DO semua. Ada sukses-sukses ya. IKJ. Apa? Tapi bukan IKJ. Tapi bukan di KJ. Sukses Iya. lah. Tapi sukses maksudnya gitu. Duit cashnya aja banyak. Nggak banyak duit cashnya, selalu kemana-mana bawa Iya, cash. dibawa. Iya. Kemana-mana orang kaya. 10 juta. Ada, udah 20 banyak. juta. Motor berapa? Mau naik ke New Zealand kan? Naik motor. Oh, kalau motor nggak kehitung duit cash kalau dia. Oh, Duit cash Duit selalu bawa cashnya duit cash aja. kemana-mana. Kita kan nggak megang kan duit cash kan, jarang kan. Jarang udah Kalau- cashless kalau kan Ke sekarang. ATM orang bisa ngambil. Iya makanya. Gue jarang liat lu KTM. Iya jarang banget. Gila, megang. Ya gue kalau lagi sebelum berangkat Selfie ya, kalau KTM selfie ya. Ngapa? Tuh kan. Dari mana? Ntar aja deh di podcast deh kita bongkar Parah, masalah ini deh. kita udah ngomongin Kemal lagi. Iya, ngomongin Kemal aja. Iya. Kemal kuliah. Kuliah IKJ. Belum lulus dulu bikin film Tak Kemal Maka Tak Sayang. Oh iya bener, iya. Itu lu masih Sudah kuliah lulus? kan? Iya itu Udah DO dong. udah Kan DO, dia udah sebelum DO. DO-nya pas Comic 8 kan. Iya pas komik pas syuting Comic komik Ed. itu gua lagi udah di DO tuh. Iya. Udah DO. Jadi lu gimana sama teman-teman kampus lah? Yang si Kemal udah punya film duluan gitu. Udah Oh iya. sutradara duluan Oh, gitu. pada kaget aja kayak udah di sini posisinya. Cuma kan itu sebenarnya kalau masalah ngedirect sama nulis skrip, kalau nggak ada Raditya Dika nggak akan kejadian juga sih. Radit tuh salah satu orang yang menyemangati gua lah gitu. Yang kayak soal-soal ayo bikin film mah, bikin buku gitu-gitu. Kan gua dari nulis buku dulu kan, Tak Kemal Maka Tak Sayang itu nulis buku. Dan itu publisis ya istilahnya tuh. Dari Bukune dulu ada namanya Bukune. Oh iya, ya. Bukune tahu. Kayaknya lu juga pernah ngerjain dari Bukune ya? Gua. Lu ya Rispo ya? Kunci Nah, sukses.
Itu sih, oh iya benar, bukunya Rispo tuh ya benar, gue baru ingat tuh. Nah si Radit itu kalau nggak salah invest di bukunya atau apalah pokoknya, apa dia salah satu owner, gue lupa. Ya satu grup lah sama Gagas dan Ya, Investor dia, investor. Nah, gue nulis buku tuh gara-gara Radit dulu. Gue baca buku semua, buku Raditya Dika, Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon, gue pelajarin dulu, baru gue nulis. Gue cerita ke Radit, gue belajar dari buku-buku lu, Dit. Gitu. Karena kan dulu sering banget ke rumah Radit. Dulu rumah Radit tuh bener-bener kayak yang di Kemang, wah kayak base camp anak-anak lah gitu. Gua main werewolf, nulis malam minggu Miko. Pokoknya kita ngumpul semua di sana kan dulu kan, begadang di sana. Tahu-tahu pulang udah pagi karena main werewolf. Jadi memang Radit tuh selalu nyemangatin kayak nulis buku. Gua tulis buku gua, abis itu nggak lama ditawarin aja sama ini. Karena ketika bikin film komik dan itu viral, gue cuma ada beberapa orang yang cuma nulis buku gitu. Kayaknya Ernest tuh salah satunya, Ernest tuh nulis ngenes kan. Iya. Gue nulis Tak Kayak Mama Kata Sayang. Cuma dari semua pemain komik cuma gue sama Ernest ingat gue. Ari nggak nulis gitu. Mongol boro-boro. Siapa Moody Taylor ya kan kagak nulis semuanya. Moody Taylor, Terus kenapa akan tuh dia? Iya, karena main gitar. Jadi nulis cuma nulis. Iya. Masa lu taruh laptop ya, Po ya? Iya, sampai laptop nulis gitu. Jadi gitu, makanya Ngenes ditawarin sama Star Vision, gua ditawarin sama MD Entertainment. Buku gua dibayarin gitu. Asal muasalnya Ngenes sama Star Vision kan diambil. Gitu. Berarti Bang Radit yang jadi mentor lu ya? Iya, maksudnya secara nggak langsung. Penulisan bagaimana? Kalau nge-directnya dari IKJ, ilmu dari IKJ. Dari IKJ. Kalau ngedirect udah dapat dari IKJ. Justru zaman dulu tuh gua ngedirect itu ya, belajarnya dari Ajis. Karena kan Ajis itu dia itu FFTV kan, Fakultas Film dan Televisi. Dulu zaman gua kuliah, gua tuh sering banget jadi talentnya Ajis. Jadi Ajis tuh selalu bilang kayak, "Mal, lagi kosong nggak? Aman Jis, kenapa Jis? Jadi talent gua dong, film pendek gua. Atau nggak jadi talent buat ini." Kan dia selalu bikin karya apa gitu. Nah, gua jadi talentnya Ajis terus. Makanya dari situ gua sambil belajar juga pas di FFTV, oh Ajis tuh ngedirectnya gini-gini caranya, gini-gini caranya. Plus ilmunya juga didapat di dunia seni pertunjukan juga, tapi ngedirect teater Gen, bukan ngedirect film. Bukan film. Iya, ya gue belajar dari Ajis tuh ngedirect film. Iya kan art lu udah bisa. Bisa artistik bisa ya. Artistik bisa. Kamera ngerti juga. Ngerti kamera kan belajar. Lampu, masang lampu gini-gini gue bisa. Tapi lampu teater ya, gedung pertunjukan yang di atas tuh yang yang naik ke stagger apa ya kayak gitu-gitu. Nah itu gue bisa tuh sama apa dimmernya. Ngerti bisa gua? merah, hijau. Iya bisa. Gua zaman dulu megang apa? Berarti event ya jatuhnya ya? Iya, bantuin teater koma dulu gua. Wah, cik. Tapi ya bantuin cuma ngeliatin asisten, ada yang lightingnya, ada yang ada operatornya ada. juga. Gua nemenin operatornya gitu, megangin alat dimmer-dimmernya. Keren. Gua kalau nggak jadi pemain film atau sutradara, gua jadi orang teater gitu. Yang kerja ini jadi kayak dia nih. Iya, maksudnya di belakang layar kayak megangin kamera. Karena gue lebih ahli di situ sebenarnya. Tapi lu kan sebenarnya kan sekarang ya di belakang layar sama di depan layar. Lu lebih nyaman mana Mal? Ya karena gue kuliahnya di belakang layar, sebenarnya gue lebih nyaman di belakang layar sih. Di belakang layar. Nulis skrip sama direct udah itu doang. Gue main film tuh sebenarnya bukan passion gue, nggak pengen main film. Stand up itu pun juga kecelakaan kan jatuhnya. Maksudnya tiba-tiba ada Kompas TV pas gue open mic di Comedy Cafe gitu, ada Metro TV yang dulu kan Metro TV kan juga gitu kan, tanpa audisi di Iya, emang Battle of Comic dulu Battle ada. of Comic, iya. Open mic, Battle of Comic. Tur juga kayaknya dulu awal-awal yang 3GP. rame. 3GP mah ini si Absurd Tour itu. Ya. Lu dulu ya pertama ya? Ya, gua yang pertama mah kayaknya sudah ada tour deh. Iya, cuma gua Mermelek awal ya. Tapi gua stand up tour komika pertama yang kotanya paling banyak satu Indonesia, 22 kota apa 23. Dan laku ya. Karena pada itu memang banget, Bro. Emang banyak banget sih fansnya Kemal. Nggak ada dulu komika nggak punya fanbase. Kemalisius banyak banget Kemal. Twitter, wah, sampai dihujat gua sama komunitas, iya punya fanbase Kemalisius gitu kan. Tapi ya maksudnya di era itu emang stand up comedian rockstar abis sih. Iya, betul. Ya masa lu lah 2-3 tuh rockstar banget sih. Rockstar banget anjir, makanya 1-2 tuh ganteng-ganteng banget sih emang tuh. Menurut gue ya, iya maksudnya 1-2 tuh, iya Rian Andriadi, terus Kemal Pungkas, Ernest gitu. Keluarannya ganteng-ganteng. Makanya kan dulu ada materi siapa tuh? Ya Viko atau siapa ya yang roastingan gitu. Oke. Yang cocok juara 3 tuh siapa gitu. Karena kalau kita ngeliat Dulu juara 3 tuh Ganteng, mitosnya kan? paling sukses. Paling ganteng gitu. Ganteng apa paling Ernest sukses. kan juara 3, Ernest, gua. Kemal. Makanya kalian tahu kan siapa yang cocok juara 3 ada dulu gitu-gitu Iya, kan. ternyata Ari kan juara 3 Iya, keriting. Iya.
Mulai dari Suci 3 sih lu mulai jelek-jelek ya. Balik lagi pas Suci Gua nggak berapa bilang. ya? Iya, Pas iya. Suci berapa balik lagi sih? Ardit aja juara 2. Ada juara 2. Ada Belum. Suci 6. Iya, Ada juara Suci 6. 2. Pokoknya mulai kesini sampai ke Yono. Nah, Cuma juara 1 ya, juara 3 Juara makin satu, jelek, Yono udah makin jelek, udah. udah makin Downgrade-nya jauh banget. Hancur, ya. hancur banget Dari sih. juara 1 G Pamungkas ke Yono Bakri gitu. Berarti makin kesini Hancur-hancuran. Popon gitu. Makin kesini tuh. Iya, maksudnya makin kesini tuh downgrade-nya kayak dari Parah, udah parah. Dari Rian Adrian. Downgrade tuh, Jadi, downgrade oke. secara muka, tapi kalau Babe. lucu, Oh, iya. lucu, kalau lucu, Iya. lucu. Ya kalau lucu mah lucu. Ya, Oh, emang nggak ada cuman- yang lucu. Fast Tapi aja di fast. iya, tapi juara 3 waktu Comic Ed makanya disatukan kan gua Ernest Ari kan satu grup. Iya, satu grup. Ceritanya kan. Iya, benar. Cina apa namanya Arab, Arab sama, sama orang Timur. Timur dijadiin satu karena tahu kayak oh ini geng-geng juara 3 nih harus dijadiin satu. Emang Comic Ed waktu itu revolusioner sih. Nah, komiknya di mata lu tuh seberapa pengaruh Mal buat hidup lu? Wah itu pintu gerbangnya tuh untuk ke karir-karir ini. Maksudnya dia Lu ngebuka. pribadi. Ya itu pertama adalah di mana semua film tuh nggak pernah nyampe 1 juta. Betul. Semua film di era itu tuh 200.000 tuh udah kayak orang sukses lah. Betul. Makanya begitu ada Raditya Dika 800.000 Cinta Brontosaurus ya sama Kang Soleh itu tuh revolusioner bahwa oh ternyata setelah era ekstravaganza inilah era selanjutnya Film. gitu. Si Tora Sudiro udah mulai nggak laku, apa Indra Birowo gitu, Udah di TV udah enggak gitu. Iya, udah mulai turun lah. Oh, ternyata ada anak stand up. Nah, Comic Ed itu yang ibaratnya membuka gerbang kita semua akhirnya Betul, ke bagian setuju. rezeki ini. Karena Iya, ternyata oh bisa bikin anak-anak stand up ini bikin film yang Betul sih, box sepakat office, gua. filmnya bagus, apa segala macam. Setelah itu kan kita semua anak stand up kepake di mana-mana kan. Iya. Dan dulu nggak ada komedi konsultan loh di film-film. Pertama itu di film Di Bang Takema, Kemal. Ajis 2000, komedi konsultan pertama di Indonesia. Di Takema di Indonesia. Makanya dari situ semua PH akhirnya mau itu Mulai, film drama. Oh, harus ada komedi konsultan gitu. Itu yang idein komedi konsultan itu lu apa Bang Fajar? Jadi Fajar dari Bustami? gua, Oh, dari karena lu ya? kan kalau kita stand up ada komedi buddy, Iya. kita butuh kombut nih gitu-gitu. Gua bilang, kayaknya gua butuh komedi konsultan nih, Jar. Gua bilang, siapa? Ya Ajis aja, karena gua sering banget dulu kerja sama Ajis. Gua percayanya sama Ajis, gua bilang. Ya udah gua ajak Ajis 2000. Oh, berarti pencetus profesi komedi konsultan selama ini adalah Bang Kemal, guys. Gila. Harus tercatat di sejarah. Ntar kita tulis inilah. Woi sih, komedi konsultan. Pencetus Iya. komedi konsultan pertama kan Bang Ajis. Iya. Pencetusnya Bang Kemal berarti. Tapi Keren. Comic Ed ya itu Gen. Itu Iya bener pintu sih, gue gerbang kita ngerasain semua tuh, Gen. pintu gerbang tuh orang tuh langsung komik-komik tuh yang Iya. dulunya cuma punya mimpi jadi stand up komedian doang, Iya. udah bisa mulai bermimpi untuk jadi seorang aktor gitu. Iya, dan Dari nggak situ. sulit, nggak direct komika tuh kan nggak sulit. Kayak kita Iya. udah biasa blocking, kita udah biasa Ngerti, ngelatih ya. emosi di atas panggung. Jadi di lokasi tuh gampang banget berbaurnya kayak ini skripnya gini. Gua Era sama Ari langsung lihat sekali langsung jadi. Bentuk ininya kerjasamanya Iya, ya, maksudnya iya, di iya. set. Jadi kita emang segitu gampangnya. Jadi Bang anak Anggi stand up. waktu itu sangat terbantu juga ya. Oh terbantu dengan komedi dengan ininya. Kita kan banyak komedi improvisasi yang kita bikin di lapangan Iya, juga iya, banyak. iya. Nambah-nambahnya gitu. Emang Comic Ed itu jendela rezeki kita semua sih. Secara nggak langsung ya. Berdelapan itu. Gitu. Susah tau bikin film action komedi tuh Sulit. nggak gampang gitu. Iya. Ya komik itu habis itu kan juga banyak tuh kayak filmnya si Bang Panji. Cupen. bukan apa Chandra Liao yang ini tuh yang Oh, bagus iya. tuh padahal tuh tapi juga Nggak nggak naik. kegoreng nggak naik gitu. Iya. Banyak abis itu tuh cuman emang komik Ed doang Tapi tuh. Iya. dulu karena film komik pertama komunitas Indonesia Support, serempak tuh benar. bikin nobar seluruh Indonesia di mana iya. kayak gitu. Ya tapi sekarang kan secara nggak langsung kalau ada muka kita di bioskop jadi jaminan oh kayaknya lucu, kayaknya Iya. penontonnya banyak, selalu Iya. gitu kan. Beberapa film komedi yang nggak ada muka anak stand up-nya ya bukannya ngomongin flop gimana-gimana, tapi terbukti penontonnya nggak sebanyak yang ada anak stand up-nya gitu. Jadi kita tuh megang komedi Indonesia tuh sekarang di kita gitu. Amin. Gara-gara Comic Ed Amin. juga sih ya. Gara-gara Comic Ed Kemal. juga. Kemal. Nggak ada, bukan gara-gara gua. Gokil, Kemal. Komik Ed, Komik 8. Udah kalau nggak ada Komik 8,
nggak ada Raditya Dika nggak ada lah kita. Bener sih Bang Radit Iyalah. tuh sosok banget lah. Iyalah. Ya dengan kekuatan fanbase dia yang udah kuat jadi makin Sampai sekarang ngangkat anjing, stand up orang lagi. waktu promo di podcast gua aja Radit gua ngomong gini, "Dit, lu ngapain promo stand up lagi?" Biar kayak orang-orang di story 50 detik aja langsung sold out. Katanya dia bilang SOP aja mah, kayak orang-orang aja pada promo anjing. Iya tiba-tiba WA gua. Masih ada promo ke GJLS ini dia. Iya Enggak, dia udah nggak bisa tanggalnya. Nggak jadi akhirnya. karena Oh, waktu nggak itu jadi ya? 10 show apa Jakarta sold out. Iya, udah harusnya hari ini tuh Bang Radit, tapi Bang Raditnya nggak bisa. Oh, harusnya hari ini siang itu Iya, yang dari kan siang ya? kitanya kan nggak bisa kan dari kemarin jadwalnya. Bang Oke. Radit kita bisanya tanggal 18, tapi dianya udah nggak bisa lagi. Gila, lebih sibuk. Udah laku sih, udah laku. Jadwalnya juga tiketnya udah sold out, ngapain lagi? Bukan sibuk GJLS, kita seminggu sekali. Masalahnya syuting. Bukan sibuk Soalnya aja lah. kalau dia promo dengan keadaan udah sold out gini jatuhnya pamer doang. Dia nggak butuh iya. promo sebenarnya. Enggak, tapi Radit tuh cerita di gua. Kan kalau dulu kan zaman open mic, zaman stand up Radit tuh jarang banget stand up dan open mic kan. Iya. Dia tuh eksklusif banget. Jadi kan kita ingat nggak zaman dulu ada Raditya Dika nggak Bang? Setiap acara Iya, ditaruh betul, ditanya betul, gitu kan. ditanyain. Apalagi lu kan kayak Acara absurd komunitas. gitu. Iya. Penonton lu hampir mirip dulu di stand up sama Hampir mirip penonton sama Radit. Jadi selalu ditanya ada Radit nggak? Setiap acara Kompas, Metro TV ada Raditya Dika nggak? Dan dia nggak pernah muncul sama sekali kan, eksklusif lah. Begitu muncul lucu. Karena zaman dulu memang Radit itu mempertahankan supaya dia tuh jangan ngebom deh gitu. Jangan ngebom. Maksudnya dan dia memang eksklusif lah, Iya. eksklusif. Kalau sekarang Radit tuh udah ceritain ke gue yang kayak di usia sekarang mal, gue tuh udah yang sakau stand up loh. Gue tuh kalau nggak bikin stand up spesial udah yang kayak ke psikiater. Oh iya. Radit dia coba kalau nanti datang sini lu tanya aja dia kalau lagi nggak bikin spesial dia ke psikiater. Sampai segitunya udah yang kayak gue butuh banget stand up comedy mal. Makanya gue nggak pernah berhenti dari cerita sialku, cerita cinta, bikin terus dia. Tapi emang gila banget sih itu kalau dia. menghasilkan duit semua lah. Iya, Dia kalau di spesialnya dia benar-benar ya Jadi diri dia jadi sendiri. diri dia sendiri ngomongnya. Iya. Wah, gokil. Tapi Wah, setelah gila. menikah, setelah punya anak dia baru jadi dirinya sendiri, nggak yang menye-menye yang cinta-cintaan. Iya, dulu. udah nggak kayak dulu lah gitu kalau Dan dulu. lucu Benar-benar banget. keresahan, materi benar-benar keresahan. Yang terakhir gua nonton itu terlucu tuh. Cerita Sialku berarti terakhir ya? Iya, kayaknya Ini kan cerita cerita sial. anehku kan. Cerita sialku yang ada kita. Bukan, yang terakhir apa? Cerita apa? Lu nonton di mana? Sial, di Jogja. nonton Oh, di cerita Jogja. cerita sebel. Oh, lu itu nonton lucu di Jogja banget. tuh ya? Lucu tuh ya? Lucu banget. Iya, Lucu karena dia banget. makin gila sih Ya nulisnya. setiap hari stand up dia. Oh iya. Iya benar-benar nggak putus. Gua sampai diajarin tuh Mal kan lu lagi vakum. Iya, Dit, ini gua kasih tahu nih caranya supaya lu comeback stand up begitu. Sumpah. Gimana tuh caranya? Ya itu gua kasih tahu enggak ya di sini asik. Nggak Asik. salah, ini ilmu Eksklusif, kan. eksklusif. Karena gue juga lagi vakum juga nih gue nih. Iya sama, apalagi gua orang gua pas collab sama Radit begitu Radit ngasih tahu ilmunya gua langsung ngomong gini ke kamera. Nantikan Kemal Palevi di Stand Up Fest 2026 langsung ngomong gini. Oke, iya. nanti kan Nggak ada. Nah, dulu tunggu Bang Ajis itu. Iya, itu mah tunggu prok dia. nanti kan Kemal Palevi di GJLS Fest 2025. Iya, itu mah tunggu dia. Nah, gua Apa aja? dibilang gue disuruh nulis gini. Panjang. Satu kalimat satu hari disuruh nulis kata Radit gitu. Jadi kayak hari ini ada kejadian apa yang menurut lu mengganggu lu tulis gitu. Atau enggak yang menurut lu paling aneh, lu tulis aja. Nggak usah dijadiin materi dulu, tapi lu tulis aja. Ntar lu baca ketika sudah 1 bulan. 1 bulan kan berarti lu dapat 30 kalimat lah, kan? Baru lu baca, mana jadi materi stand up. Kayak waktu contohnya mana ya? Hari ini udah ada belum? Hari ini belum dapet. Kemarin? Gitu. Kemarin, nah kalau kemarin nih ada nih kayak misalkan, oh nih kayak gini. Seorang Kemal Palevi sekarang ambil job 500.000 demi ngisi kulkas sayuran gitu-gitu dengan sayuran. Kayak gitu-gitu. Kayak kenapa anak kecil suka banget lihat balon gitu. Padahal kan balon bentuknya gitu doang. Nah tulis aja. Tapi Berarti kan hari ini ambil job, belum ambil ada. job 500 berarti lu, Bang. Ya akhirnya alhamdulillah. gua 700 kalau. Job apaan lu ambil 500? 500 job Ada apaan? MC di ada acara masjid gitu. Itu mah bukan Bukan ini. itu mah karena lu soleh, itu mah Iya, orang baik, orang baik, itu Tapi mah. kalau Itu pun juga lu nggak minta kan pasti. Iya. Dia kasih. Iya, Ini iya. memang orang baik. Ini Berarti hari ini belum ada hal aneh yang lu dapetin. Kan masih baru berangkat hari ini. Gua nggak tahu nih ada kerjaan apa. Po, kasih tuh. Ada Cium lehernya, Po. Iya. Gua tulis aja pokoknya apa Ini mal nih. Mau nggak? Iya, nanti gua Tadi tulis. ini gua ganti sabun cuci piring. Oh ya itu ya. Jadi cuci piringnya gampang. Nggak, tapi nggak boleh yang lucu-lucu gitu. Nggak boleh yang dibikin
dibikin-bikin. Iya, nggak boleh dibikin-bikin. Oh, nggak boleh Kayak misalkan contoh, gila Rispo semenjak menikah jadi dewasa. Nah, itu kan berarti kan ada Malah makin kanak-kanak dia sumpah. Iya, hancur makin emang. manja dia sama istrinya, malah parah hidupnya peduli maksudnya. istrinya. Itu ya, gitu. Tapi kita kalau emang kita menikah tuh kalau malah makin manja sih, maksudnya bukan makin manja ya, makin kayak nggak bisa. Gue packing aja sekarang harus dibantuin istri gitu-gitu. Enggak tuh lu males, Gen, bukan. Nggak tahu ya, kadang gue kayak bingung gitu mau bawa baju apa gitu. Terus jadi gue Oke. kadang nanya ke dia kan baju Iya. juga. Kadang yaudah dia aja yang akhirnya nih udah nih aku siapin aja gitu. Oh. Jadi kadang Sama udah gue kayak gitu. juga gitu gue. Nggak, kalau gue masih ngurusin sendiri sih, kayak nih aku aja yang ngurusin, malah bini gue yang minta diurusin kayak Kayak Pak Vincent tuh, Pak Vincent. mengayomi gue, mengayomi. Dia sampai udah seumur segini nggak bisa check-in pesawat. Oh iya. Nggak ngerti. Dia nggak ngerti jalan kemana. Maksudnya dia datang bandar dia bingung nih mau gue jalan kemana sih. Nggak ngerti counter apa gitu-gitu nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia? Nggak ngerti beneran. Kalau gua urusan handphone gua nggak ngerti gua pindah data misalnya terus kayak misalnya cara Cuma nyeting ini gaptek, gimana. Iya. Tuh harus istri tuh gua nyeting wallpaper kan gua pengen ganti foto anak gua. Yang ini gimana yang kalau suka ke nggak sengaja ganti sendiri gua tolong siang lagi gitu. Kamu susah banget gitu. Kayak si Tio tuh, adanya si Pras, anaknya Tio tuh nggak lu? Kan dia mau ngeliat wallpapernya di handphonenya. Semua aplikasi di handphone dihapus sama anaknya. Jadi dihapus, di-delete-deletein supaya pengen ngeliat wallpaper. Ada gitu ya. Sumpah, gue diceritain. Padahal beneran harusnya aja. dikunci aja. Iya, dikunci aja sama anaknya dihapusin satu-satu. Aduh. Iya makanya gitu-gitu. Oh, lu pada nggak bisa tuh ya? Packing. Gue packing gue bisa, tapi maksudnya kadang milih Males bajunya aja. bingung gitu. Oh, Gua- gua nggak ada sih yang kayak gitu. Gua packing kadang masih sendiri gitu, cuman Ah. barang-barang yang lainnya takut nggak sesuai aja nih bawain gitu. Oh, Iya. tapi itu merubah lu pada ya pas punya istri tuh ya? Iya, kalau dulu kan udah Iya, gitu iya, kadang iya. blok udah berangkat gitu kan. Iya, Kalau iya, sekarang iya. lumayan lah. Lumayan itu ya. Belanja apa yang mau dibeli gitu-gitu. Itu masih gua semua tuh, gua sendiri tuh. Apa gua salah ya main ini ya? Ya udah bagus udah. Harusnya beda-beda. Harusnya Kalau gua diurusin packing ya. sendiri, soalnya gua tahu baju mana. Misalnya gua pengennya pakai baju yang ini, pengen baju yang ini. Kadang-kadang kalau istri gua jadinya yang jadi nggak bawa. Gua tuh baju kalau itu, packing soalnya gitu. Senin apa bajunya, Selasa apa, gue udah gituin. Oh, lu Senin, udah Selasa, berhari. Rabu, Kalau iya. Lu udah orangnya berhari. gitu ya. Iya. Ya, Kalau mau dijadiin satu. kan gua nggak bisa gitu, gua harus ini terstruktur. Kayak Keren. Senin. Nggak ini sih, nggak EDSD. apa sih? Sutradara. Nggak. Tapi OCD, cocok. OCD, nggak juga Cocok sih. dari sutradara Iya, karena kan karena harus tahu ini. Ntar Terstruktur, kalau ya. amburadul ngambil shotnya nanti belang-belang gitu. Terus mau ambil ini. Pas dipakai cuma satu shot. Nah, Marah itu kan pemainnya biasanya ya. tuh, gue main ngobrol sama Pamon ya. Ah. Masalahnya sutradara baru adalah kadang Ngambil kebanyakan semua ngambil gambar, betul. Iya, Itu ngambil. lu rasain juga tuh. Ngerasain. Di Tapi Takemal? kalau gua di IKJ udah diajarin. Oh. Yang penting ini, misalkan lu mau ngambil ini lagi sedih-sedihan, berarti lu cuma butuh close up kan. Nggak, kalau sedih jangan master, kecuali sedihnya lagi diselingin Rame. ada hujan di belakang atau di keramaian. Nah, lu butuh master kan. Buat ngambil ambience. Ngambil ambience-nya. Tapi kalau lu bilang sedih karena diputusin dong, nggak ada informasi lokasi di mana, ya lu harus close up. Itu kita udah dikasih tahu. Detail-detail itu udah diajarin, teknik-teknik. Kalau ngedirect total berapa film lu udah Mal? Sebenarnya Abdul Takeshi tuh tadi. Takemal mah YouTuber. bukan dia, Takemal tuh Fajar. sebenarnya Fajar. iya, gua nulis skrip dan main doang, tapi gua nunjuk Fajar Bustomi Sebagai director. sebagai director. Iya, jadi Abdul Takeshi YouTubers tuh dulu film sama Star Vision, Jovi Andovi Iya, iya. sama Jovi YouTubers. Ini aja sih, sama ini doang sih. Jadi yang Tubarang. Jadi Tubarang Iya, jadi yang Tubarang. ketiga. Iya, cuma- Berarti ini film ketiga jadi Tubarang. Baru film ketiga ngedirect sendiri ya. Oh. Yang lain mah bantu dong, jagoan instan mah main doang kan gua. Jagoan instan. Iya, Gua main disuruh juga main. tuh. Sama Oh iya, Aco ya, jagoan Aco ya, instan. jagoan instan Aco ya. Aja, Bukan, itu 5 cowok jagoan. Oh, 5 cowok jagoan. Iya. Jagoan instan Bang Kemal jadi superhero. Jadi Superhero gua. Jadi superhero. Sebelum ada Bumi Langit Universe tuh gua dulu. Iya. Udah ada tuh. Viral tuh ya? Viral nggak filmnya? Enggak. Tapi ada billboard. Ada, kalau ada billboard mah ada, viral mah Di kagak. filmnya billboardnya. Iya, ditabrak ini- kebus. Iya. Rata-rata komik berarti mah. Jadi Tubarang nih? Jadi Oh Tubarang. iya, anak stand up. Iya, iya. Siapa aja yang main Bang? Oki yang main. Ada Oki. Bang Diki, Diki, Wongso, Wongso, Debbie Sabina. Debbie Sabina. Debbie Sabina. Iya, semuanya ada ada G juga Arafa di sini. Rame ya, Mal? Ada Viko juga ada ini di sini nih. Oh, jadi bencong di trailer. Oh iya, gua nonton Iya, jadi trailer. banci Iya, jadi ya. bencong pink gitu kan. Yang nulis Iya. siapa Bang?
David Nurbianto, Keren, Iyam anak sama komik semua. Lukman Bayhaki. Stand up semua anak Bertiga tuh nulis. Bertiga nulis. Gue juga nggak ngerti kita. Ribet banget megang pulpennya ya. Bukan, Tapi iya udah lagi sering banget nulis tuh. Iya, dia mah dari dulu emang kayaknya emang passionnya. passionnya ditulis. Tukang Orang ojek, tukang ojek pengkolan. pengkolan sampai berapa itu tuh sampai punya Ya, pokoknya apartemen. Iyam, Sigit, Erwin tuh tim penulis tuh udah kalau anak stand up pasti mereka itu Iya. tuh. Sigit bagus, Sigit, Sigit bagus. Erwin bagus Erwin. Erwin bagus. Nah kan kalau tiap produksi pasti ada ininya kan, apa gangguan-gangguannya. Nah, kalau di ini ada nggak nih? Challenge horor, apa? ada cerita horor nggak? Pertanyaannya dia wartawan banget. Nanya yang apa kayak apa Ada jadinya? ada nggak challenge-nya kayak gangguan-gangguan cerita horor gitu atau misalnya Bener baca Jadi doang. iya. Gue padahal nggak baca. Iya, enggak cerita horornya. Masa ada cerita horor juga? Ada cerita horornya ada waktu ini. Kayak Waktu GJLS. Waktu syuting cerita horornya apa coba? Apa? Viko pinjam uang. Wah, Langsung lagi rame ya. Itu posisi lagi syuting itu. Posisi lagi syuting itu. Beritanya nyampe, beritanya Orang nyampe. di lokasi ya, di Horor lokasi banget. Ya. Gue sampai nanya Rispo karena waktu itu Viko nggak datang sama sekali. Waduh. Dia kan syuting harusnya jam 8, dia sampai jam 12 belum ada. Harusnya callingan dia ada. Ada, gua sampai nanya Rispo, Po, kenapa Mal? Viko pinjam uang ya gitu sama Rispo, bukan Viko. Pinjam uangnya udah kemarin malam, gua bilang ke Rispo. Gua nanya karena dia bilang dia kecelakaan, dia bilang ke gua. Iya. Gua bilang gua kecelakaan nih, lihat nih baleno gua, dikasih lihat fotonya emang gitu. Terus gua nanya Rispo tuh siang-siang karena kan gua bingung, gua Oki sama Diki bingung kayak ini kemana Viko, ini kan scene-nya dia. Bilang, Po, kenapa Mal? Viko pinjam uang? Oh bukan Po. Gua bilang, Gua ini. langsung tembak. Iya, dia kemana ya? Viko lagi nggak susah dihubungin kemana gitu. Katanya lagi di Semarang. Pokoknya dia bilang gitu kan. Lagi di Semarang apa lagi di mana? Pokoknya gua nggak ngerti. Kok bisa sih? Gak ngerti, makanya gua aneh juga tuh. Nggak tahu. Kalau lu jawab apa waktu itu Po ya? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Iya, lah. gue juga nggak tahu. Gua juga nggak kayak tahu. gitu. Oh iya, kalau ada kabar dari Viko kabarin aja gitu. Tiba-tiba dia dateng. Oh dari Semarang tahu-tahu datang. Ya karena dari Semarang. Semarang kan pesawatnya sejam. Iya. Jadi, itu. apa iya. istilahnya itu kalau Syuting baru di mana? Jet lag. Jet lag. Jet lag. Ya, jet Apa, lag. Syutingnya di mana emang? Syutingnya di Jakarta Timur. Kan turun Halim. Iya. Semarang kan turun Halim. pesawatnya ngebolak-balik gini kali ya di atas. Bung 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 bung. Sama lu sih yang kita naik pesawat ke Oh iya, ke- yang pesawat kecil. Sangatta. Iya yang kita stand up di Iya sana ya. iya. Iya mungkin pesawatnya begitu ya sih Iya. yang kayak gue sama Hibzi waktu itu pernah tuh naik pesawat, kita ada kerjaan stand up bareng di Sangatta. Naik pesawat kecil. Buset, pesawat kecil tuh kan ternyata turbulensinya gila ya, lebih Iya, gila lebih daripada gila. pesawat gede kayak gitu, anginnya kenceng karena kan terbangnya ceper gitu, terbangnya pendek ya. Iya. Terbangnya Kelihatan lagi ininya pilotnya, Iya, pilotnya iya, kelihatan. parah ternyata gitu. Selalu sini, Bung. Gitu. Iya kan dia ini pasti kayak ngindarin burung. Burung ada burung gitu. Tapi penyebab kecelakaan pesawat paling bahaya nabrak mesin kemasukan Iya, burung. Iya, burung. benar. Kalau masuk ke burung. Kemasukan kalau apa? pelaka. Burung. Kemasukan burung. Iya, emang itu yang paling parah. Jadi, Iya. lo burung. Itu mah kemasukan Pilotnya. Iya. Tapi jadi tuh barang Bandel. film tentang apa, Mas? Iya kok judulnya unik, jadi Jadi tuh barang. Iya. Kayak ini sering banget disebut nih orang nih kalau kita mau ngapain. Oh jadi Jadi nih, tuh barang. jadi nih Jadi itu barang. Nggak, tadi awalnya judulnya Pawang Hujan kalau dari David. Bilang Pawang Hujan. Cuma menurut gua judul film Pawang Hujan tuh terlalu apa ya? Iya, segmented. Gua ya kalau lu ke bioskop lah, misalkan lu ke bioskop terus ngeliat poster Pawang Hujan. Ya Gen Z juga nggak mau nonton sih karena nggak relate juga, kayak ngapain gua nonton film tentang pawang hujan, masa gitu. Nggak akan relate, makanya Malah gua kalau pawang ular lebih ini ya. Karena pawang ular. Nggak nyambung tapi sama filmnya. Iya. Iya, tapi pawang Kayaknya bukan masalah. orang lebih relate gitu karena iya. Panji manusia ular gitu-gitu. Iya, makanya pawang ular lebih bagus sih. Kenapa judulnya nggak pawang ular? Iya, tapi kan nggak nyambung sama filmnya. Iya, tapi ya gitu, maksudnya pawang hujan nggak menarik lah secara judul. Makanya gua sama anak tuh mikir apa ya tagline aja, kalau nggak kayak agak lain kan tagline gitu, kayak agak lain gitu. Tagline GJLS itu juga termasuk yang nggak jelas, biasanya gitu GJLS aja gitu. Nyari sama anak-anak, ya kepikiran ini aja jadi tuh barang. Karena kan kita di film ada ngomong itu. Iya. Oh jadi tuh barang gitu. Karena kan Oki kan orang Medan, gitu-gitu ya udah jadi judul. Kadang gua kalau syuting juga nih misalnya
cek file gitu. Jadi nih barang udah gitu-gitu. Iya. David kan sering ngomongin waktu kita syuting aja. Kayaknya Iya. David emang ini deh udah mempersiapkan itu buat kita keinget terus sama kata-kata jadi itu barang, jadi itu barang. Dia Kayak sering ngomong jadi nih barang. Jadi sih ini barang Jadi nih nih gitu barang, gitu. iya. Iya, makanya karena tagline itu kita kebiasaan ngomong itu, ya udah kita jadiin judul aja. Oh, berarti Dan judul tuh ceritanya- doa juga. Apa? Ceritanya berarti ada ininya ya tentang pawang hujan berarti ya. Iya, emang dia jadi pawang hujan. Nah, makanya pas gua nonton GJLS, anjing Rigen jadi pawang hujan. Gua bilang, Iya, tapi cuma anjing segitu doang kan, mirip-mirip. cuma Iya, kalau tipis ini banget. Kalau ini kalau katanya lebih full. dalam ya? Iya, ini satu film. Oh. Gua sampai di follow Rara pawang hujan gua. Gara-gara Gara-gara filmnya soal pawang hujan. Jadi gua dia tahu. makanya gua nggak ngerti. Tiba-tiba di follow Instagram gua. Nonton kali, nonton ini YouTube lu promo. Ya, Ya, mungkin kali ya. oh, udah diomongin. Udah diomongin kali ya. Tapi gua sampai di follow Rara itu karena memang sebagian besar filmnya pawang hujan. Pawang hujan. Oki jadi pawang hujan ceritanya. Makanya film ini banyak scene hujannya. Wah, susah tuh susah. litasin Wah, hujan dikit film doang aja. kejelesin hujan di awalan Dikit itu. aja, iya. Masuk Oh, yang angin. itu yang slow mo Iya. ya. Iya. Anak bangsat apa? Iya, anak anjing. Anak anjing itu ya. Itu kita scene hujan banyak yang begitu-begitu. Jadi ada suatu hari ini gua agak emosi juga sama produksiannya waktu itu ya. Hari pertama itu tim artnya ini ngotot mau bikin hujan sendiri. Dia masang keran gitu-gitu, Oh iya, kayak tembakin. tiang di mana-mana. Iya, gitu. iya, tiang di Tembakin mana-mana. gitu. Iya, jadi ngotot. Akhirnya hujannya tuh nggak rata. Jadi yang hujannya di sini banyak airnya, di sini kagak. Terus gue bilang kayak nggak bisa lah kita hujannya harus rata gini-gini. Udah pakai ini aja yang mesin beneran gitu-gitu. Jadi ada kita satu hari syuting nunggu hujan doang. Nunggu hujan itu benerin keran posisinya. Iya, gua juga lama tuh. Iya itu. Iya, lama banget. Karena kadang kendalanya di sini keluar, sono nggak keluar. Tapi Iya. akhirnya waktu gua tuh Ezra bikin panjang sampai sepanjang jalan bikin tiang Keluar tuh semua baru gitu. tuh. Tapi tetap pakai mobil ini. Iya, mobil air itu. Bantuan. Iya, ada. tetap. Iya, akhirnya udah pakai mobil air, tim spesial kan dia udah spesial production gitu. Tim itu udah ngerti kayak hujan bang, langsung settingnya udah cocok gitu. Jadi pas hari kedua syuting, scene hujan ya, langsung tek 5 menit doang. Nyiapin, bayangin daripada pasang keran, ada kali 3 jam, 4 jam nggak beres-beres tuh. Masang keran, wah. Terus gensetnya mati lagi, ulang lagi. Emang ada yang khusus itu bikin hujan. Ada, itu ya? iya makanya. Jadi emang scene hujan banyak banget di sini. Ribet tuh. ya? Sulit, Scene ribet, hujan ya? ribet banget, ribet banget. Belum son, kena basah ya kan. Iya, pokoknya ribet deh. Karena ceritanya soal hujan kan. Jadi kebanyakan scene hujan ini yang Apa agak sih, ribet. Bang? Sinopsisnya tentang apa sih ini? Ya sebenarnya mereka ini masing-masing ini baru lulus kuliah pengen nyari kerja. Intinya sama kayak GJLS sama agak lain lah. Intinya tentang apa namanya? Persahabatan. Tentang orang nyari kerjanya. Oh, Maksudnya iya. ekonomi, soal Masalah ekonomi. ekonomi, ya. Gitu. Sama kayak GJLS kan lu penyari uang karena bini lu katanya hamil, ternyata enggak kan. Pacar, ya. Plot twist-nya pacarnya dia ceritanya hamil, ternyata plot twist-nya enggak gitu. Lu nyari uang karena apa Gin waktu itu Gin? Ngilangin mobilnya. Hilangin mobilnya Frimawan, Iya. ya kan? Lu apa po? Narkoba po ya? Apa? Narkoba, Judi judol, online dia, judi narkoba, online. judol, Judol. pesawat kebolak-balik. Ya. Sama datang syuting telat. Ya itu ya. Lemis ya mulut kita ya. Gila ya. Ya Allah. Oh, Rizul datang syuting telat. Enggak, bukan. Oh, itu mah Piko. Tapi gua Lemis juga ya. Iya. Nah, jadi kan si apa intinya mah sama kalau Oki di sini. Nah, bedanya di sini Oki itu pertama kali main jadi main karakter tapi dia dramanya lebih banyak. Oh, ini dramanya dia? Karena kan dia pacaran sama Baby Sabina. Oh. Nah, dia tuh pengen nikah sama ini karena udah dipaksa sama orang tuanya Baby Sabina buat menikah. Jadi banyak scene galau-galauan percintaan gitu. Okinya yang berantem sama Baby yang kayak apa scene berantem orang pacaran. Nah, itu penasaran Oki nih. banyak di sini. Oh. Justru itu yang menariknya ini film karena Iya. Oki selama ini kan mungkin di Agala juga dia scene sedih kan ada sama Iya. ibunya. Cuma ini sedihnya tuh berantem sama pacar. Jadi romantis gitu. Bermain romantis lah. Jadi bedanya di situ. Hujan-hujan ya kan. Iya, hujan-hujan romantis, muka berantem. bolong-bolong. Iya, dapetinnya Baby Sabina lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa bolong-bolong? Drama. Iya. Mukanya bolong-bolong. Drama. Itu yang muka bolong, oke apa Baby Sabina? Oke. Oke. Iya. Tapi emang bukannya bolong-bolong sih Oki ya. Jadi waktu ada satu sih. Enggak ya maksudnya Bolongnya nggak continuity. lu juga ada bolong. Tacap tuh, tacap. Ya tacap. Jadi ada satu scene apa namanya
Oki ini nangis karena berantem parah lah sama Baby Sabina, harus ketemu Ence Bagus, nangis dia gitu kan, close up banget ya. Dan hati gua udah close up lihat muka Oki nangis. Wah itu tuh cobaan berat gitu, kayak anjing juga ya, udah tuh scene-nya malam ingusnya keluar Oki lagi gitu. Lu katanya pas ini tuh pakai kacamata yang bolong-bolong itu ya? Biar nggak terlalu kelihatan. Biar nggak ini ya, biarnya oke. Take aman, pakai aman. Nunduk. Nah, tapi gitu, maksudnya lucu aja lihat visualnya tuh Oki mukanya gitu, bolong-bolong gitu, nangis lucu aja lihat secara visual gitu. Tapi actingnya Oki bagus aja sih, bagus menurut gua. Diki juga bagus gitu. Diki sama si Steven kayaknya pertama kali dengan ini yang banyak ya, scene yang banyak ya. Iya, Diki ini pertama kali Diki jadi pemeran utama ada di poster. Ya? Diki. Steven juga ini malah film pertama ya, malah. film pertama malah. Film pertama. Tapi kan memang mereka kita tarik karena viral semua kan. Iya. Kan kalau si Oki viral agak lain, 9 juta penonton udah viral lah. Terus habis itu Diki lagi seliuran di mana-mana. Nah, Wongsu kan juga lagi viral mualaf. Walaupun nikah mah nggak jadi ya. Iya. Lemes ya? Ada. Lu mau nambahin nggak? Ada lagi yang baru-baru viral ini. Apa? Masa nambahin gara-gara orang viral? Masa nambahin gara-gara ada nih orang viral lagi nih? Ada orang viral baru nih, mau nambahin nggak? Nambahin nggak gitu sih kayak. Nggak, tapi viral juga maksudnya tadi sebelum Rispo ini ya. Kan kita ketolong banyak itu. Viko juga kan viral kan hitungannya kan? Iya, Viko juga viral. Iya, jadi maksudnya ketolong banyak. Ada Arafa di situ, ada Ge Pamungkas juga. Baby Sabina sih kayaknya memang cakep aja ya, udah Baby Sabina aja gitu ya. Tapi rata-rata semua kebagian semuanya tuh lagi rame di mana-mana gitu. Termasuk Viko-Vikonya rame di mana-mana. Dulu kita juga udah mau jalan apaan project sama Falcon atau apa, inget nggak lu? Oh iya. Gua lu sama Jegel udah bikin grup, nggak jadi-jadi. Nggak Kita jadi-jadi, mau gila. Film. Film. Katanya lu ya yang dia udah ditawarin. Iya, Terus lu nyari, Jegel. iya. Nggak jelas, nggak jadi-jadi. Nggak apa-apa, jadi. nanti ada waktunya. Nggak ada waktunya Ya, ntar. siapa tahu gua GJLS The Movie kedua, gua jadi pemainnya. Lu jadi sutradara aja. Bertiga sutradara. Sutradara bertiga berantem. Kalau kedua udah Pamo, nanti yang next ya Bang Kemal. Oh iya, insya Allah. Ketok magic mau nggak? Ketok magic. Dijualin lagi letak magic. Iya, maksudnya gitu. Kalau apa? Semuanya lagi seliuran di mana-mana lah. Tapi feeling lu filmnya jadi nih barang nih. Insya Allah. Kalau itu mah kita pasti berandai-andai 54 juta penonton mah. Iyalah pastilah. Taruh target di situ, Bang. Iya. Mending taruh 54 juta 600.000 lumayan lah. Lumayan dari target. Kalau lu target sejuta. Iya. Tapi 600 itu kayak aduh, anjing. dikit lagi gitu. Justru nyeseknya mah ada gitu. Kalau 54 juta 600 ya udahlah gitu. Iya, Emang iya. berat sih targetnya 54 juta Ya gitu. sehari sejuta ya. Sehari sejuta Kalau lu penonton. target udah target sih sejuta aja. Begitu 600 anjing gregetannya ada Iya. tuh. Iya, bener. Mending 54 juta. Kalau 10 juta penonton, NMAX bagi-bagi. Iya, Mending begitu-gitu aja. Kalau target 54 juta juga gila-gilaan promonya. Gue sampai operasi empedu. Gara-gara Tapi target 54. ada yang komen di Twitter di Puni lu target lu ketinggian gitu katanya. Lah, goblok. Dianggap bener ini. Dianggap Gimana benar. cara ngitungnya 54 juta penonton? Satu hari sejuta Mau penonton. punya target tuh jangan ketinggian katanya, yang realistis aja. Percaya lagi ya. Orang dari awal, orang dia pas promo aja di podcast gua dia bilang target penonton kita target 53,5 makanya gitu. Naik Itu aja terus. udah bercanda. 1 juta sehari sejuta penonton. Kalau dapat 10 juta penonton, Rispo bagi-bagi NMAX NMAX. ke 50. Ke Wancol. X-Max, kasih X-Max ke Wancoy. Wancoy. Iya, bikin begitu. SIM, bikin STNK. Iya, nggak akan Yang percaya satu penonton. doang yang jadi nazarnya. Iya. Bikin SIM. Bikin SIM. Gue udah siap banget mau jalan tuh. Habis dioperasi udah siap mau jalan gue. Gua udah kebayangin akhirnya gua gimbal nih kayaknya nih gua nih akhirnya. Sejuta nih bisa nih, sejuta jalan Nggak nih. jadi akhirnya gua juga. Ya. Tapi Tapi gua suka. film pertama nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau gua sih lucu ya kalau buat gua ya. Yang penting kita bertiganya happy sih. Happy, gua Sama happy. hasilnya tuh kita bertiganya happy. Bagus kok secara cerita yang scene Umay tapi favorit gua. Kalau yang ini sih jangan di spoiler ya. Boleh nggak? Apa? Boleh Boleh nggak? spoiler nggak? Ada Scene nggak? favorit dari Jadi Itu Barang. Yang dari udah lu Ada Iron Man mati kan? Iron Man. Spoilernya kok. Beda film. Beda film. Beda film. Ini aja cuma dua kata aja, dua kata. Apa ya Dua kalau kata aja, jangan scene- diceritain. Scene apa gitu.
scene Oki nangis sih. Oki nangis itu udah yang paling menurut Karena gue. bolong. Di close up bolong. Iya, Air mata jatuhnya Itu kalau lu gitu. pakai kamera yang lebih bagus lagi, bolongannya tembus ke dalam lagi gitu. Jadi air matanya tuh sebenarnya nggak ngalir, tapi masuk. Makanya gua air matanya nggak keluar nih Ki. Masuk lagi, Pak. Lu ada di bayangan lu pas close up dari monitor kayak ada ini kayak martabak belum dikasih topping apa gimana? Sama gula. Akhirnya masuk lagi. Set gitu. Ya kayaknya Oki nangis tuh menurut gue scene pamungkas Keren, juga ya. sih. Karena kita tahunya dia komedian tapi ternyata bisa bermain drama. Iya, karena delivery aktor ini kan penting ya. Kalau buat film-film kayak yang sedih-sedih lah, scene sedih-sedih emang butuh delivery. Nah, Oki bagus deliverynya, Baby juga oke lah mainnya gitu. Jadi dia salah satu scene favorit gue di film lah. Kapan sih tayangnya nih, Mang? 18 September 2025 ya. Ya itu aja bukan hari libur tuh, bukan nggak ada long weekend. Wah, jadi penontonnya bos. Aman, Harus kita berjuang. juga nggak Kita libur. nggak Oh ada. iya, lu bukan hari libur Nggak juga ada ya? Bukan hari libur. Kita waktu itu Iya. juga biasa, hari biasa. Iya, makanya kan biasa penonton. Banyak lah 600.000 mah. Yang Hitungannya mah. Tapi tayang target kita tanggal berapa? 54 juta. Apa? yang tanggalnya enak sebenarnya itu Tingning nih banyak long weekend. Iya, Cuman kayak sebenarnya. ada Demon Slayer. Iya, karena ada Demon Slayer. Demon Slayer aja sold out terus kan, kasihan. Bisa tinggi lah, jadinya. pelan-pelan. Bisa. Begitu Pelan-pelan. barang Sore kan sold out. pelan-pelan juga tuh kemarin. Sore, Ngeri-ngeri iya. sedap tuh 21.000 hari pertama. Gue kemarin dikasih tahu sama si Jeki Iya, juga. 21.000 ya. Ngeri-ngeri sedap tuh. Hari selanjutnya baru Hari ini. selanjutnya baru naik sampai 2,5 kan di finish. Iya, terakhir. karena ini apa diomongin orang Iya. bagus-bagus terus filmnya. Betul, Kalau betul. Gejel ST kan kebagi dua. Kebagi dua, Kalau ada nggak yang suka nggak suka banget gitu. Bener-bener kayak benci bener dah. Gue kadang sampai baca tuh, ya Allah kenapa sih? Iya, sampai marah. Sampai segitunya banget Nggak, dah orang. sampai ibu-ibu tuh ada yang sampai cabut di bioskop, Gen. Ibu-ibu karena saking nggak ngerti jokesnya apa Nah, gitu. itulah. Gue juga bingung nih. Kita pernah nobar. Iya. Ada ibu-ibu yang gemes banget sama kita. Saking dia sukanya gitu, ya ampun gitu. Gua masuk-masuk, wah ini si goblok nih gitu kata ibu-ibu. Itu banget gitu. Iya. Tapi ada yang ibu-ibu cabut dari bioskop, ada emang Ada, yang pasti mah ada yang nggak ngerti ngerti. sama sekali gitu. Ada di satu momen bioskop penontonnya banyak banget ibu-ibu. Kayaknya dia nggak tahu Gejel siapa cuma Gara-gara ibu, gara judulnya ada ibunya. Oh ini film ibu-ibu kali dia beli gitu. Kayaknya ada yang kayak gitu pantesan. mungkin. Nah, ada yang kayak gitu juga tuh. Kita juga bingung nih kan, kita kan kayak ada bloopers di film Gejel ada Iya. komedi bloopers tuh. Bloopers kan itu yang kita nonton di Jambi. Itu polisi-polisi pas bloopers biasa aja responnya. Tapi di tiap bioskop kita ini bloopers itu selalu jadi senjata gitu. Oh. Tapi justru jokes-jokes kayak yang gua pawang hujan begini-begini doang, itu ketawa terus yang Beda-beda emang beda-beda karakter makanya. Beda-beda Beda-beda. ininya ya. Emang kita menyiapkan itu mal, maksudnya ini buat berbagai macam-macam orang. Semua aspek ya, gila. Semua gila. aspek gitu. Iya. Yang ide masukin blooper siapa ya? Gak ada yang tahu, itu Pamuan doang yang Oh, jadi lu bertiga nggak tahu? nggak tahu, karena makanya kita ketawa itu kan ketawa natural ya, nggak dibuat-buat ya. Karena kalau kita Iya. tahu, kayaknya pasti kita akan buat-buat. Kalau sih. akan dibikin kita tahu bloopers akan dimasukin, Iya. malah jadinya kita Kita nggak berusaha bikin. Oh iya. lucu-lucuin Yang gitu. lu bertiga tuh yang Yang Uma handphone itu lu kan- apa? Samsung. Apa sih? Oh, mau beli Samsung handphone, terbaru. pinjam duit 27 juta dong. Iya, Buat apaan? Beli Samsung. HP apa? Samsung terbaru. Terus keluar. Terus keluar. Enggak, maksudnya nggak di-cut-cut gitu, kayak dimasukin aja. Apa? Samsung. Iya. Samsung. Tapi Uma sih udah paling lucu dah. Lu paling favorit Uma ya? Iya, karena itu diulang-ulang terus kan. Lu ini siapa? Ini kakaknya kakak, kakaknya adik. Nah, adik, ini kakaknya. Iya, kakak. itu juga nggak sengaja, Mang. Iya. Kita pas Karena syuting dia juga belibet. Karena dia belibet. Benar, Saya, belibet. ini yang anaknya mana? Saya anaknya. Kalau ini kakaknya, ini kakaknya. Kakaknya bapak. Bukan. Dia ini kakaknya saya. Dia kakaknya dia. Sumpah itu udah karena belibet aja. Iya, Karena itu tolol Ya, emang. sama yang lu bahasa Inggris ya? Oh, bahasa sama Thailand. Maxim Motier. Apa? Ya, Maxim. Apa? Who are you? Apa? Wah, Umi, anjing itu aneh banget itu. Nggak, maksudnya kalau gua pribadi kan di antara semua genre komedi Ernest atau apa kan komedinya tuh udah nggak yang sepatah itu kan. Komedinya tuh ya udah situasional aja gitu loh. Jadi kita ketawa tuh karena situasinya lucu. Kalau lu kan udah emang di-create tolol ya, karena tolol aja kayak mi kayak apa sih umi anjing. karakter. Kalau ini nggak ada komedi gitu, nggak ada. Kalau ini apa? Dari itu Nggak barang. ada. Kalau jadi itu barang emang tetap situasional. Jadi emang tetap komedi-komedi yang kita biasa bikin, anak-anak stand up biasa bikin. Oh, aman ini 2 juta Aman. didapetin, coba. Tapi 2 juta. emang Diki
Diki yang megang komedi banget sih di film ini. Diki tuh lucu banget anjir. Iya, Diki di celutukannya Susah ya. Sinyal apa tuh? Dia tuh juga bukan Susah Sinyal, apa sih yang dia jadi petugas hotel juga tuh? Oh ini Susah Sinyal. Susah Sinyal ya bener Iya. ya? Itu juga lucu banget Lucu ya. banget. Susah sinyal kan. Bukan Ada yang sama dua. G, yang sama G Enggak, ya. Susah Sinyal yang dia ke hotel, dia jadi orang hotel kan Susah Sinyal, Diki. Yang di Sumba. Bukan di Sumba. Ada yang sama Bang G, dia film lain lagi ya? Oh beda lagi. Beda Susah lagi. sinyal Tapi mah Diki ada emang, gua. wah Diki gendong film ini banget sih, parah. Lucu banget dia emang. Wah lucu Asli. banget. Ada satu scene, nggak apa-apa sih gue spoiler dikit sih. Tapi ada satu scene yang si Oki ceritanya mau ketemu sama mertua lah gitu. Tapi dia nggak pede karena dia nggak punya spesial apa-apa di hidupnya dia. Terus dia bilang, emang lu mau ngapain ketemu ini apa namanya, ketemu mertua lu? Maaf tante, saya bisa nyelam 2 detik yang kayak gitu-gitu aja dengan iya. delivery. Diksi Dia. Iya, dia. itu lucu banget aja dalam hati gue. Wah, Diki. Tai sih yang kayak lu bisa ngapain? Nah, gitu-gitu doang aja. Anjing lucu banget dia orang. Enggak maksudnya Diki, Aco, Jegel menurut gue tuh orang-orang yang lu kasih apapun delivery-nya di film pasti lucu kayak Iya, benar. Aco, Jegel tuh udah top notch. Diki udah Iya, hancur. Parah itu. Nah, itu Penasaran masa Diki Ntar makanya penasaran lu nonton Diki gitu. tanggal 18 September. September. Di Iya. seluruh bioskop udah bisa disaksikan Jadi Iya. Tubarang. Siap gitu. Iya. Berarti minggu lalu ya tayang Emal ya? Jangan. Kita Ya, jadi kita sinyal promo ya. ke channelnya dia naikin cepet. Langsung cepet amat. Gua udah nggak ada stok lagi nih kata dia gua nggak ada stok lagi nih. Oh bulan lalu ya? Iya. Jadi Bulan kan lalu promo ya? Udah bulan lalu ya. Ini tayangnya bulan Oktober. Soalnya kan kita masih ada yang promo Demon Slayer kemarin belum tayang di Kemarin sini. ngobrol sama gambar. Nah, ini masih. Promo One for All juga. One for All juga kemarin. Belum Promo tayang. sama animasi Jadi ya. ngantri, Bang. Iya ngantri ya. Jadi mohon maaf ini Rais tayang juga bulan- masih ada promo Rais. Iya. Gak apa-apa dia dulu aja, Spesial, jadi itu iya. barang dulu aja. Iya jadi itu barang dulu aja lah. Itu barang. Tadinya mau- Karena udah jadi nih barang nih. Iya udah jadi. Iya, Udah Jadi jadi itu nih. barang tuh. Jadi itu barang iya. Tapi dari pemain, Oh iya, benar, Bro. struktur kalau dilihat-lihat ini sejuta nggak kemana-mana. Lu nggak usah spesial, nggak usah sok jegel. Nggak usah so jegel. Nggak usah sok jegel. Udah nggak ada yang benar ini. Kita bertiga udah nggak ada yang bisa dipercaya. Malah bisa. ini nggak ada yang bisa dipercaya. Gara-gara itu ya jegel itu mulai goyang tahu ini. Iya, apa prediksinya? Prediksinya tuh. Udah mulai goyang. Iya. Jangan dipercaya udah iya. Gitu. Ya ditonton aja lah ya, Ya, maksudnya. pokoknya ya. lah jadi itu barang kita tonton 18 September ya. Mudah-mudahan 2025. sukses ya. Amin, Mal ya. terima kasih Gen, terima Semoga kasih. penontonnya rame. Amin, banyak amin, yang amin, suka. amin. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Bang Kemal, semoga jadi itu barang sukses. Kita ketemu lagi di Mama Sabi makan-makan sama Bang Miyabi. Iya, Sama Miyabi. Makan-makan Mama Sabi. sambil berbincang. Ya Allah. Lurus. Makasih. Dadah.